Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya pada hari ini adalah Pengampunan adalah Murah Hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 36 sampai dengan 37. Saudaraku, memberikan pengampunan kepada orang lain adalah salah satu dari aspek kehidupan orang Kristen yang sangat sukar untuk dihidupkan. Penulis mengenal beberapa orang yang berat sekali untuk mengampuni orang lain. Namun ayat inti kita di atas menyatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Mengapa? Karena bila kita tidak mau mengampuni, maka pengampunan yang kita terima juga bisa hilang. Tuhan telah mengampuni kita dengan kasih karunia yang berkelimpahan. Bukankah sudah selayaknya kita juga mengampuni? Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kepada kita semua yang telah berdosa telah ditawarkan pengampunan selengkapnya, karena Tuhan mengasihi kita dan mempunyai kemurahan hati kepada kita. Kemurahan Allah sajalah yang memberikan kepada kita kebebasan dan mengembalikan hubungan kita dengan Allah yang tidak akan pernah dicapai dengan kuasa manusia. Kita tidak dibenarkan oleh sebab usaha kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah saja. Sifat dari pengampunan adalah suatu kemurahan hati. Marilah kita baca sekali lagi ayat inti kita di atas yang menyebutkan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Agar kita dapat bermurah hati kepada orang lain, kita harus senantiasa berhadapan dengan kemurahan Allah yang limpah kepada kita. Pada saat dalam keadaan terpuruk, Allah menemui kita dan menawarkan kepada kita kehidupan kekal yang berkelimpahan di dalamnya. Bila kita tidak memiliki kesanggupan untuk berdiri di hadapan Pencipta, justru Ia sendiri menempatkan dirinya dengan rendah hati kepada kita dalam bentuk seorang hamba, agar Ia dapat membawa kita kepadanya. Bahkan Ia mati untuk sebagaimana kita tertulis dalam Filipi 2 ayat 8. Sesungguhnya kita diselamatkan oleh tindakan kasih karunia yang dunia tidak pernah mengetahuinya. Nah, sekarang Allah Bapa kita yang di surga menghendaki agar kita dapat membagi kemurahan yang besar itu kepada orang lain. Dia meminta kita agar kita menghidupkan kemurahan yang seperti Bapa itu dengan mengasihi orang lain dan siap mengampuni mereka berapapun besarnya kesalahan mereka kepada kita. Allah mengajak kita untuk mengampuni orang lain seperti Allah telah mengampuni kita. Kiranya kita akan bermurah hati serta memiliki roh pengampunan kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.